Laporan kegiatan praktikum, ciri-ciri umum makhluk hidup, mata kuliah praktikum IPA di SD Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dian Marsiana, Hamdani, Mizar Latika, Nancy Yuliani, Nonih Nurhayati, Novi Fitriani, dan Rika Purnayanti, dipandu oleh tutor mata kuliah praktikum IPA di SD, Bapak Joko Priyono. Landasan teori praktikum ini adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri umum yang berbeda dengan makhluk yang tidak hidup. Di antaranya bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak. Tujuan penelitian mengamati ciri-ciri umum makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan: 1. Gambar-gambar hewan, 2. Gambar-gambar tumbuhan, 3. Tabel pengamatan, 4. Alat-alat tulis, 5. Alam sekitar. Cara kerjanya adalah: pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, cermatilah 10 gambar jenis makhluk hidup yang telah disiapkan oleh tutor. Kelompokkan ke 10 makhluk hidup tersebut dalam kelompok hewan dan tumbuhan. Catatlah hasil pengelompokan tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Ketiga, amatilah ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang telah dicatat dengan cermat. 4. Amati alam sekitar. Kami melakukan diskusi kelompok di kelas berdasarkan gambar dari hewan dan tumbuhan dan menganalisis, mengamati, dan mencatat hasilnya. Tumbuhan yang kami amati adalah pakis, kangkung, pisang, terong, dan kaktus. Hewan yang kami amati adalah lele, tupai, ayam, jangkrik, dan belalang. Selanjutnya kami melakukan praktek di lapangan mengamati pohon pisang. Hasil yang didapat yaitu pisang bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara bertunas. Selanjutnya kami mengamati pohon terong. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada terong yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara biji. Selanjutnya kami mengamati tumbuhan pakis. Tumbuhan pakis juga bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, berkembang biak dengan cara spora. Selanjutnya kami mengamati tumbuhan kangkung, dan tumbuhan kangkung mengalami bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak menggunakan biji. Selanjutnya kami mengamati tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus pun juga bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak, bisa melalui biji, tunas daun, ataupun stek batang. Selanjutnya kami mengamati hewan yang ada di sekitar. Kami mengamati ayam. Ciri-ciri makhluk hidup pada ayam yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya kami mengamati jangkrik. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di jangkrik yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian kami mengamati belalang yang ada di kebun. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di belalang yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu kami mengamati tupai yang ada di kebun juga. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di tupai yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya kami mengamati lele. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lele yaitu bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Pembahasan pada praktikum ini adalah tumbuhan pisang, terong, pakis, kangkung, kaktus, dan hewan ayam jangkrik, belalang, tupai, lele mengalami ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Di antaranya bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ciri-ciri makhluk hidup antara tumbuhan dan hewan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan pada tumbuhan dan hewan diantaranya sama-sama melakukan pernapasan, memerlukan makanan dan air, dapat tumbuh dan berkembang, melakukan perkembangbiakan secara kawin atau tidak kawin, dan sama-sama menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsang. Perbedaan tumbuhan dan hewan diantaranya, tumbuhan tidak memiliki alat pernapasan khusus mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif, namun hewan umumnya memiliki alat pernapasan khusus mengambil dan mengeluarkan gas secara aktif. Tumbuhan dapat menyusun makanan sendiri dari zat-zat sederhana yang ada di lingkungannya,
Makanan diambil dalam bentuk gas dan cair. Namun, hewan dapat memakan makhluk hidup lain. Makanan diambil dalam bentuk padat dan cair. Tumbuhan tumbuh kembang berlangsung selama hidupnya. Ada di daerah tumbuh tertentu. Bentuk tubuh menyebar dan bercabang. Jumlah bagian tubuh tak tentu. Namun, hewan bentuk tubuh dan jumlah anggota tubuhnya sudah pasti jumlahnya. Tumbuhan melakukan pembuahan terjadi di alat perkembangbiakan betina. Umumnya jumlah anak banyak, tidak dipelihara induk dan tidak dilindungi induk. Namun, hewan pembuahannya dapat terjadi di dalam atau di luar tubuh. Umumnya jumlah anak terbatas, dipelihara, dan dilindungi. Selanjutnya, tumbuhan reaksi lambat, terbatas, dan lebih pasif. Umumnya menetap atau bergerak sebagian tubuh. Sedangkan, hewan reaksi terhadap rangsang cepat, simultan, dan aktif dapat berpindah tempat. Demikianlah laporan kegiatan praktikum ciri-ciri umum makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.